Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, mulai dari kenikmatan jiwa, kenikmatan kesehatan, kenikmatan rezeki, dan lain sebagainya. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliaulah telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang saat ini. Dan juga khotib sendiri berwasiat kepada para jamaah sekalian dan khususnya biro khotib pribadi agar kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjauhi larang-larangannya dan juga menaati perintah-perintahnya. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu harapan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini yaitu mempunyai ketenangan jiwa. Lebih-lebih hati sebagai komponen paling penting pada diri kita semua. Hidup itu terkadang misteri. Kita tidak mesti tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, maupun seterusnya. Begitu juga dengan ujian yang akan menimpa kepada kita. Di sini kita selalu dituntut untuk memastikan hati kita tetap lapang dan juga tenang dalam menjalani kehidupan kita. Meskipun kadang tidak mudah, tetapi melatih hati ini agar selalu mempunyai ketenangan adalah salah satu sikap yang bijaksana. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Terdapat beberapa cara supaya hati kita diberikan kelapangan dan juga ketenangan dalam mengarungi hidup di dunia ini. Harapannya adalah agar ridha Allah selalu berpihak baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan di antara cara untuk menumbuhkan ketenangan hati yaitu menghiasi jiwa kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah mengingat kekuasaan Allah atas apapun yang Dia kehendaki. Dengan zikir, hidup ini juga bisa selalu terkontrol, tetap berada di jalan yang dibenarkan oleh syariat. Kalaupun ada kehendak untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka kehendak itu dapat dikalahkan dengan zikir. Ingat bahwa dalam maksiat terdapat konsekuensi yang besar yang harus diterima, yaitu berupa balasan ataupun siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir atau mengingat Allah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari menggunakan lisan, hati, maupun dengan keduanya, baik secara jahar maupun secara sir. Dan hendaknya kita juga berzikir dalam situasi apapun dan dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya bahwa zikir akan memberikan ketenangan hati untuk seseorang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, hati kita senantiasa akan diberikan ketenangan sebab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang taat akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taat ini adalah salah satu sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebagai bentuk kecintaan Allah terhadap hamba-Nya yang taat, Allah akan memberikan ketentraman dalam hatinya. Dan juga masalah-masalah yang dihadapi akan cepat terurai. Bahkan ia akan dilimpahi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga. Quran surah At-Thalaq ayat 2 hingga 3. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hal lain yang bisa memberikan ketenangan pada hati kita yaitu ikhtiar untuk selalu memperdalam ilmu-ilmu Allah. Beritahulah kita bahwa kadang hati kita kian lapang dan lebih tenang saat kita mendapatkan nasihat, saat kita mendengarkan ceramah-ceramah dari para ustadz ataupun dari para tokoh agama yang itu cocok dengan masalah yang sedang kita hadapi. Dan pada saat yang sama, kita pun menyadari bahwa betapa pentingnya ilmu. Ilmu akan membuka tabir kegelapan, mencerahkan hati yang tertutupi oleh kebodohan. Karena itu, mari kita bersama-sama senantiasa memanfaatkan sisa usia dan juga kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperdalam ilmu-ilmu yang sudah Allah berikan. Ilmu sendiri adalah cahaya yang selalu menerangi pemiliknya sekaligus menuntunnya ke jalan keselamatan.
Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Cara lain yang juga dapat menenangkan hati yaitu selalu memberikan pertolongan kepada sesama manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang selalu menolong kesulitan orang lain maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitan baginya. Pada umumnya, seseorang akan merasa senang hatinya bila dapat membantu orang lain yang sedang kesulitan. Apalagi terdapat janji Allah bahwa Allah akan memberikan pertolongan juga terhadap orang-orang yang suka menolong. Pun demikian, Allah juga akan selalu memberikan jalan keluar atas berbagai masalah di dunia maupun di akhirat kelak. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Terakhir, yang dapat kita lakukan untuk menjadikan hati ini selalu tenang adalah dengan bertaubat atau berserah diri kepada Allah. Setiap manusia pasti mempunyai dosa dan juga kesalahan. Satu cara yang untuk menghilangkan dosa yaitu adalah dengan bertaubat. Tentunya dengan taubat nasuha atau taubat yang bersungguh-sungguh. Di samping bertaubat, berserah diri kepada Allah juga perlu ditanamkan pada diri kita. Apapun yang datang dari Allah, kita terima dengan keikhlasan. Berprasangka baiklah kepada Allah, sebab di balik sesuatu yang kurang kita senangi, terdapat rahasia besar dan kebaikan yang hendak Allah berikan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri. Artinya, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Quran surah At-Talaq. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat ini, semoga kita semua selalu diberikan ketenangan dan juga ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على